Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dengan saya Al-Fakir Budiari dan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat hidayat serta inayahnya saya masih bisa diberi kesehatan untuk kembali bertemu di channel Al-Kaf Borneo Official. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya bukan kedatangan, melainkan saya mendatangi beliau adalah salah satu ulama idola saya juga, yaitu Kiai Haji Zofarudin atau yang lebih kita kenal dengan Guru Udin Samarinda. Mungkin untuk penonton di rumah tidak asing lagi dengan beliau ini, dengan ceramah-ceramah beliau ini yang Masya Allah. Sebelumnya gimana kabarnya Guru? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Guru lah. Sebelum saya mulai Guru, mungkin saya sering melihat ketika Guru Udin datang ke markas majelis Rasulullah SAW yang ada di Penajam Pasir Utara, ketika Guru menyampaikan ceramah-ceramah yang berisi tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, di situ saya tertarik Guru. Mungkin hari ini saya bukan ingin mewawancarai, tapi saya ingin meminta nasihat dari Guru. Bagaimanakah tips untuk kami ini, pemula-pemula ini, supaya bisa mencintai Nabi Muhammad SAW dengan tulus? Mungkin saya bisa minta pencerahan dari Guru. Fadol Guru. Sehat. Alhamdulillah sehat Guru. Alhamdulillah. Berjamaah. Alhamdulillah. Nih kita kan kedatangan tamu dari Pasir Penajam. Ada Habib Abu Bakar Al-Kaf. Ya. Siapa nama sampean? Budi. Budi. Nah, Pak Budi, alhamdulillah. Ada juga Guru Jamal di sini, banyak Guru Upik ada juga kawalan kita, alhamdulillah. Sebujurnya kita ini untuk mencintai Nabi itu minta lawan Tuhan juga. Ada doa, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa mencintai Engkau dan mencintai orang yang mencintai Engkau. Siapa yang pertama mencintai Allah? Mulai alam ruh sampai kepada alam dunia ini, alam syahadah ini. Walaupun pada zahirnya Nabi mencintai Allah, walaupun pada malaikat mencintai, tapi kan di dalam alam ruh sudah membawa pesan Tuhan itu. Nah, jadi dalamnya wali, dalamnya nabi, dalamnya malaikat, hakikatnya memang ada ruh Muhammad SAW. Ruh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang pertama-tama mencintai Allah adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini kalau hendak mencintai Allah, mesti cinta dengan Nabi dulu, Bro. Mesti mengenal Nabi dulu. Mesti menghayal dengan Nabi Muhammad. Jaka bahasa Banjar tuh mengganang lawan Nabi Muhammad, merindukan lawan Nabi Muhammad. Walaupun kita ini kan bicara aja, mudah-mudahan bicara kita ini menjadi doa. Amin, amin. Bujur-bujur Tuhan mencintakan diri kita kepada Nabi. Amin. Ya kan gitu. Nah itu jadi tipnya itu mesti banyak-banyak dengar orang kisah Nabi, tarikh Nabi. Nah itu sebagaimana kita juga kalau sudah kita senang cari guru, siapapun gurunya terserah, yang guru itu membawa kita kepada mahabbah lawan Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang menceritakan Nabi, perjuangannya, apalagi itu menceritakan amal ibadah Nabi, muamalah Nabi, bahkan sampai kepada titik yang hakikat Nabi, supaya kenal dengan Nabi. Kalau sudah kita kenal, sudah merasa bahwa sudah penting. Jadi kebutuhan kita ini bukan kebutuhan kita butuh bujur dengan Nabi Muhammad, perlu betul sama Nabi Muhammad. Nah, karena kita akan merasa kita ini dekat dengan Rasulullah. Jadi riyadhah dengan berusaha sini duduk sini, merasakan lawan Nabi,
supaya karena kita ini asik lawan Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Kalau kada dihaya, kada dikenang-kenang, kada didengar-dengar ceritanya, bisa lupa kita dua Nabi. Karena sudah sering mendengar cerita tuh, nah itu permulanya mesti sering-sering mendengar lo, dekati Guru Jama, dekati Habib, nah dekati orang-orang soleh yang hatinya itu ta'aluk. Arti ta'aluk itu ada hubungan, ada kaitan dengan Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Nah itu, kalau sudah kerancakan itu, keseringan itu insya Allah, karena dengan sendirinya karena Allah Ta'ala itu mengabulkan doa. Usaha ikhtiar lo, ikhtiar itu bima kami doa. Ikhtiar kita, usaha kita untuk itu doa. Semoga Allah mengabulkan. Karena yang mendatangkan cinta kita kepada Nabi adalah Allah sendiri. Nah, jadi kita mesti dengar sering-sering menceritakan Nabi Muhammad. Sering belajar fikih kita ingat dengan Nabi. Belajar tauhid ingat lawan Nabi. Nah, ya kan? Belajar nahwu shorof ingat lawan Nabi. Belajar ilmu alat ingat lawan Nabi. Nah, belajar akhlak ingat lawan Nabi. Kamu semua ilmu-ilmu yang ada ini kita hubungkan supaya mendekatkan diri dengan Nabi. Untuk apa kita dekat dengan Nabi? Supaya sampai kepada Allah. Jembatan yang paling besar, jembatan yang paling lurus, jembatan yang satu-satunya tidak ada hambatan menghubungkan kita kepada Allah adalah Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi. Mungkin secara tidak langsung salah satunya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus banyak-banyak mendengar kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat dibaca. Karena tanda-tanda orang cinta, orang sang masih banyak menyebut. Ya kan? Alamatul hubbi kasurat zikruhu. Tanda-tanda orang cinta banyak menyebut. Ya kan? Jadi orang yang banyak menyebut Nabi itu tanda dulu, tanda orang tuh senang dua Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Ingin senang aja tuh, alhamdulillah dah. Ingin senang. Batas ingin senang aja. Sudah alhamdulillah, sudah lumayan sudah. Dan tidak akan, kalau sudah senang dua Nabi, tidak akan bisa meremehkan Nabi. Kalau orang senang sama Nabi, kalau orang sudah tenggelam hatinya dengan berhubungan dengan Nabi, di mana-mana seperti tamu tadi nah. Perempuan aja mu'alaf sudah berapa tahun, alhamdulillah lawan selawat aja, sembahyang, ibadah, belajar ilmu karena Nabi, sampai sekarang beliau diliputi oleh rasa cinta lawan Nabi. Katanya Jarsin tadi, saya di mana-mana rasa ada Nabi Muhammad. Nah itu kan lumayan luar biasa itu. Kada semua orang bisa kayak itu. Nah kita mudah-mudahan bisa kita diberikan Tuhan kawa seperti itu. Mudah-mudahan lebih pada itu lagi. Amin. Menanggapi tadi Guru Udin berkata jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin banyak yang belum tahu Guru, mengapa kita mesti bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Pertama Tuhan memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Itu perintah Tuhan, bukan salawat itu kan perintah makhluk, bukan perintah kepala-kepala itu, bukan raja merintah, tapi raja di raja Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi yang disuruh orang yang beriman aja. Orang yang beriman percaya lawan Nabi itu orang hebat. Nah, itu percaya lawan Nabi Muhammad. Nah, itu aja yang beriman aja. Beriman dengan Tuhan, beriman dengan lawan Nabi Muhammad, itu aja yang dapat perintah. Bersalawat. Dan daripada itu Allah Taala menyuruh bersalawatnya bukan Tuhan kadang mengerjakan. Kalau Tuhan menyuruh sembahyang, Tuhan tidak sholat, tidak sembahyang. Tuhan menyuruh puasa, demikian. Tuhan menyuruh berzakat, Tuhan tidak berhaji, demikian. Apa-apa lagi Tuhan. Tapi Tuhan menyuruh bersalawat. Allah sendiri yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Coba bayangkan, bada'a bi nafsih. Allah memulai dengan dirinya sendiri. Jadi Nabi Muhammad ini Tuhan sendiri yang memulai bersalawat. Kemudian malaikatnya. Nah, ini Quran bicara. Kalau kada percaya Quran, apalagi dipercaya. Berarti hebat kada salawat ini. Hebat Guru. Yang dikerjakan oleh Allah. Syekh Maliki pernah ditanya oleh seorang murid, apa pekerjaan Tuhan? Beliau mengatakan kata beliau, pekerjaan Tuhan adalah bersalawat kepada Nabi. Dan salawat Tuhan dengan Nabi tidak putus-putusnya, senantiasa. Yusalluna ala Nabi. Innallaha wa malaikatahu
Innallaha yusalli wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para terus-terusan tidak pernah putus berselawat kepada Nabi Muhammad. Semenjak Allah menciptakan Rasulullah, semenjak itu juga Tuhan tidak pernah tidak berselawat kepada Nabi. Wah, hebatnya. Masa kita kada bangga dengan Nabi? Nggih, bangga. Umat Nabi Muhammad ya, Pak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi. Masa kita kada bangga? Orang-orang ngajak gembira, ini kepala kantor saya, ini ketua partai saya. Senang kada? Ini abah saya, ini bos saya, diandalkan. Punya lakinya kada mancung gitu, pesek-pesek aja. Tapi karena gembira dengan lakinya kaya dan bagus hati. Oh, laki saya ini gagah betul. Suami saya gagah. Padahal kadang gagah. Kenapa? Karena dia puji. Karena dia bukan pakai gagahan zahirnya, batinnya. Kayak apa dengan Nabi Muhammad? Allahumma sholli wa sallim Iya kan? wa barik ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin 2 pertanyaan tadi sudah bisa cukup menjawab. Mau lagi. Untuk cerita Nabi ini ada batasnya. Oh nggih, Bro. Yang Mungkin terbatas itu cerita dunia terbatas. Tapi kalau cerita kita mati sekarang nih, besok di surga dia dikubur, tetap cerita Nabi. Di surga insya Allah kita dengan Nabi lagi. Tanda Allah. Mungkin Guru dalam mencintai Nabi Muhammad SAW ini ada tangga-tangga yang harus kita lalui. Mungkin apa saja tangga-tangga yang harus kita lalui untuk bisa kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi, seperti sembahyang kita nurut Nabi, puasa nurut Nabi, sholawat nurut Nabi, ibadah nurut Nabi, kan itu. Kenapa kita disuruh berguru? Karena kita memandang di guru kita ada berkat Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Pada zahirnya Habib Abu Bakar, tapi kan yang berlaku di awak Habib ini berkat datunya Sayyidina Muhammad. Jadi kita melihat Nabi. Untuk kita yang belum pernah berjumpa Nabi yang secara jaqabah, lihat ya guru-guru itu, ini berkat Nabiku ada guru. Nah, arti kita liwat guru itu menghubungkan kepada Nabi, liwat Nabi menghubungkan kepada Allah. Kan selesai kelar urusannya. Tidak ada lagi itu yang memodalkan Nabi itu sama kan, udah berani lagi kita. Orang yang adab, orang yang bersih adab dengan Rasulullah, bersih akhlak dengan Rasulullah, tidak akan berani dia mengatakan Nabi Muhammad itu sama seperti kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi. Tidak akan berani kita sedikit aja Nabi itu tidak ada kekurangan, sedikit. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apalagi mengatakan Nabi salah, Nabi syafaatnya terbatas, udah berani. Nabi orangnya seperti kita, udah berani. Karena dia sudah ngerti betul hakikat Muhammad, ngerti. Makanya sedikit saya sambung sebenarnya. Di dalam hadis dikatakan itu hadis kan itu nomala enroat itu hadis lah. Nah, nang ujar Nabi, surga itu mala ainun ra'at. Surga itu sesuatu yang kada pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Wala khatarun ala qalbi bashar, dan tidak terlintas di hati manusia. Ayo, di hati manusia terlintas. Artinya keindahan surga itu luar biasa. Nah sekarang dengaran yang namanya tidak terlihat oleh mata manusia, berarti kada pernah kelihatan, betul kada? Yang namanya tidak pernah didengar, berarti kada pernah mendengar, betul kada? Betul. Yang tidak pernah terlintas, berarti kada pernah kita membayangkan begini-begini. Masuk ke dalam surga, ya. Mudahan kita ahli surga barata. Amin ya Allah. Masuk ke dalam surga, melihat nikmat dalam surga seperti makan kita. Kita di dunia pernah makan, di dunia pernah makan kita, di akhirat makan juga. Walaupun makanannya itu kada sama makan dunia, tapi kamu pernah makan, pernah terlintas. Oh, aku pernah makan di dunia, betul. Umpamanya makan ayam, menawa salwa, atau makan apa di sana kena nyaman tuh, burung pipikau. Umpamanya kita makan di sana, berarti kita pernah makan di dunia, pernah makan ayam juga, pernah makan burung juga, ya kan? Daging. Kawin di dunia, pernah juga kita kawin. Di akhirat kawin, di dunia pernah, di surga kawin, di dunia pernah kawin juga, ya kan? Berarti masih ada yang pada kali yang sesamaan itu pada dengar lihat. Tapi ternyata, tapi itu kan luar biasa di surga. Makanan surga kada sama makanan dunia.
berapa juta kali lipat kenyamanannya. Nikmat yang di dunia satu, di akhirat 99 nikmat. Tapi ternyata itu hadis ke dalam lagi. Ternyata bukan itu nikmat yang paling yang itu nang mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar wala qalbi. Ternyata itu adalah diri Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Hakikat Nabi Muhammad. Nang kita kada tahu, makanya Nabi la ya'lamu haqiqati ghairu rabbi. Tidak ada yang tahu hakikat diriku kecuali Allah. Nah itu kena hakikat Muhammad tuh ditunjukkan kepada umatnya, kepada orang muhibbin, nang ta'aluk, nang besarkan Nabi, itu di akhirat kena hakikat Muhammad itu disampaikan Tuhan. Nah kalau sudah melihat diri Nabi yang seaslinya, maka kita kada keingatan lagi itu ini nikmat. Hilang nikmat surga tuh. Dapatnya nikmatul uzma ini. Katanya melihat Tuhan nikmat yang paling besar. Iya, jembatan menuju nikmat Tuhan tuh yaitu diri Nabi itu diletakkan dulu. Oh salam. Diri Nabi itu yang diletakkan dulu. Diri Nabi itu yang diletakkan dulu, baru bisa kita melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Karena waktul buyut men hendak masuk surga mesti lewat pintu. Pintu hadrat Tuhan Nabi Muhammad, pintu diri Tuhan diri Nabi Muhammad. Tidak akan orang bisa masuk ke dalam diri Tuhan kecuali ia masuk kepada diri Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Makanya ditampakkan diri Nabi Muhammad itu loh. Nah itu hakikat surga. Hakikat surga itu adalah diri Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Makanya Nabi kada butuh surga, tapi surga yang butuh Nabi. Karena tanpa Nabi surga akan diciptakan. Nah ini mesti dipikirkan, ditapakurkan, dipahami. Kalau secara begamat insya Allah yang paham ini, Bah Rami sudah hendak mau apa lagi yang musuh Nabi itu surga di tangan Sidin. Biadin mapatih. Hadrat Tuhan aja Sidin membukakan kena. Mana bisa mau hendak, iya kan? Hendak tahu roh aja, awak dulu, jasad kita dulu. Nah itu. Ya Pak Guru, kalau kami ini yang banyak dosa Guru, dosa betuyuk. Nah kayak apa supaya dengan Nabi dosa nih, dosa sing banyakan, ya itu kan melindungi semua tuh. Kayak apa supaya dosa itu bersih, supaya ini dari nol kada tahu di Nabi kayak apa caranya kasihan supaya kami bahagia. Bubuan yang sugi-sugi kepikiran kalau dihisap anunya hartanya yang sugi-sugi, yang alim-alim kalau pindah ilmunya salah dihisap di akhirat. Dan caranya supaya ini kan Nabi mau berkah ya Guru, amin Guru. Nabi itu rahmat, dosa itu adab. Orang berdosa karena diadab. Sedangkan Nabi rahmat. Kalau kita sering menggenang Nabi, mencintai Nabi, dengan sendirinya itu Nabi itu sayyiduna mahid dunub. Rasulullah itu penghapus dosa. Adab itu ya laknat. Dapatnya rahmat, maka terhapuslah laknat ini, timbul rahmat. Wa maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Mun ada Rasulullah, dosa kita akan diampuni Allah Ta'ala. Asal lewat Nabi. Nah ini, asal lewat Nabi. Seapapun hebatnya kita tobat lawan Tuhan, seapapun hebatnya kita minta ampun lawan Tuhan, tapi kada melewati pintu Sayyidina Muhammad, kada akan diterima tobat kita. Dalilnya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahim. Mujurakan ayat tahu salah lah. Fastaghfirullah wastaghfirullah rasul la wajadullaha tawwabar rahim. Sebanyak apapun dosamu, seberat apapun dosamu, kalau engkau bertaubat kepada Allah liwat Nabi Muhammad, artinya kita kada sanggup minta ampun lawan Tuhan. Apa kita ini dosa banyak ujudu kadambun, minta ampun lawan Tuhan. Tapi kalau meliwati sangka kasihnya Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim, maka Nabi Muhammad yang menolong kita, memintakan ampun kepada Allah, maka otomatis walaupun dosa banyak diampuni Allah. La wajadullaha tawwabar rahimah, taubatnya diterima, rahimah disayangi Allah Ta'ala. Karena innal hasanat yudhibnas sayiat. Kejahatan bisa digantikan dengan kebaikan karena berkat ia ta'alluq kuat dengan Sayyidina Muhammad. Nah itu Nah, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih.
Nabi Adam itu bertaubat kepada Allah. Walaupun Nabi Adam itu pada hakikatnya kada berdosa. Cuma sebagai contoh lawan kita. Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah kada boleh membedakan nabi-nabi itu berdosa, apalagi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena maksum. Jadi Nabi Adam itu berdosa, kisahnya melajari kita. Tapi fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin. Nabi Adam membawa kalimat dengan Allah supaya diterima taubatnya, walaupun Nabi Adam kada berdosa. Apa itu kalimat? Di dalam tafsir dikatakan bi kalimatin ay tawassulin bin Nabi. Tawassul berwasilah dengan Nabi. Ai bijahi Muhammad, bihaqqi Muhammad ighfir dzambi. Puji Nabi Adam, ya Allah dengan hak Muhammad ampuni dosa saya ya Allah. Nabi Adam bertawassul, apalagi kita lain nabi, nabi lain, wali lain, RT lain, ketua partai lain, polisi lain, tentara lain, kita ini apa aja lain. Iya kah? Nah, jadi kita mesti lawan nabi ya bisa. Lawan Rasulullah kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 pertanyaan sudah dijawab dengan jelas oleh Guru Udin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini bisa menambah pengetahuan buat kita dan mudah-mudahan bisa menjadi wasilah hidayah untuk kita semua. Dan sebelum saya tutup, saya Al-Fakir Budi Ari ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Zofarudin atau Guru Udin, kepada Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kab, kepada Guru Jamal, Ustadz Asbullah, dan guru-guru semua yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena wasilah beliau semua saya bisa hadir di tempat ini. Saya hari ini saya menjadi orang yang paling beruntung karena saya bisa duduk di sini bersama Guru Udin dan Guru Mulia Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kab. Terima kasih Habib, terima kasih Guru Udin. Mudahan kita di dunia memandang Nabi, di akhirat kita memandang Rasulullah. Allahumma sholli hakikat Nabi yang kita pandang habis ya. Sebelum saya tutup, bila ada kata-kata yang salah dari saya itu murni datangnya dari saya, dan bila ada kata-kata yang benar itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini acara kedua saya ini aja buat rekaman sana.